Mams, pendarahan yang terjadi saat hamil termasuk relatif umum terjadi, terutama selama trimester pertama. Melansir dari Medical News Today, kira-kira 1 dari 3 wanita hamil kemungkinan akan mengalami pendarahan saat 3 bulan pertama kehamilan mereka loh, Mams. Pendarahan kecil pada umumnya bukan kondisi serius, terutama jika tidak disertai dengan rasa sakit. Namun, pendarahan besar dan pendarahan yang menyakitkan mungkin merupakan tanda dari masalah serius. Namun ada sejumlah alasan mengapa wanita hamil bisa mengalami pendarahan selama trimester pertama. Melansir dari WebMD, mendiagnosis penyebab pendarahan pada trimester pertama biasanya memerlukan pemeriksaan fisik, tes darah, dan atau tes infeksi menular seksual atau IMS. Nah Mams, berikut ada beberapa jenis pendarahan saat hamil di trimester pertama yang bisa terjadi. Simak penjelasannya di video ini ya. Jangan lupa like, komen, dan share videonya, subscribe YouTube Nakita Channel, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya Moms tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nakita. Pendarahan implantasi. Melansir dari Very Well Health, pendarahan implantasi terjadi ketika sel telur yang telah dibuahi menempel pada lapisan rahim. Ini biasanya sekitar 1 hingga 2 minggu setelah pembuahan, sekitar 20 hingga 24 hari dalam siklus menstruasi wanita. Pendarahan implantasi biasanya ringan, hanya berupa keluarnya bercak darah dari vagina. Pendarahan ini mungkin juga disertai dengan mual, sakit kepala, dan gejala lainnya. Pendarahan implantasi sendiri merupakan kejadian normal dan bukan merupakan faktor risiko keguguran. Namun ketika mengalaminya, banyak wanita mungkin menganggap bahwa pendarahan ini adalah gejala haid sehingga tidak menyadari dirinya sedang hamil. Keguguran. Mams, keguguran didefinisikan sebagai kehilangan kehamilan yang terjadi sebelum usia kehamilan 20 minggu. Kehilangan kehamilan dini selama trimester pertama ini cukup umum terjadi dan sering mencerminkan adanya kelainan kromosom atau masalah lain dengan janin yang sedang berkembang. Namun pendarahan selama trimester pertama tidak selalu berarti bahwa wanita hamil akan kehilangan kehamilannya. Jadi, dokter mungkin akan melakukan pemeriksaan USG sebagai tambahan untuk melihat perkembangan kehamilan. Kehamilan ektopik. Kehamilan ini terjadi ketika sel telur yang telah dibuahi berimplantasi di tubuh falopi atau tempat selain rahim. Mudahnya, kehamilan ektopik bisa dipahami sebagai hamil di luar kandungan atau rahim. Kondisi ini dapat menyebabkan komplikasi parah, termasuk pendarahan dari vagina dan nyeri hebat di panggul atau perut. Wanita hamil juga mungkin akan mengalami kelemahan atau pusing di samping gejala kehamilan yang diharapkan. Kehamilan ektopik harus segera diatasi karena dilaporkan dapat berbahaya, termasuk kematian pada wanita serta janin juga tidak akan berkembang dengan normal. Infeksi. Melansir headline, pendarahan pada trimester pertama mungkin tidak ada hubungannya sama sekali dengan kehamilan. Infeksi di daerah panggul, di kandung kemih, atau saluran kemih juga dapat menyebabkan bercak atau pendarahan. Infeksi ini mungkin disebabkan oleh bakteri, virus, atau jamur. Infeksi jamur yang serius atau peradangan atau vaginitis juga dapat menyebabkan pendarahan. Infeksi biasanya menyebabkan bercak atau pendarahan ringan yang berwarna merah muda hingga merah. Mendiagnosis infeksi mungkin memerlukan kombinasi pemeriksaan fisik, swab vagina, swab serviks, tes urin, dan tes darah. Kehamilan molar. Komplikasi ini jarang namun serius terjadi pada hampir 1 dari setiap 1000 kehamilan. Kehamilan molar atau sering disebut sebagai hamil anggur terjadi ketika jaringan plasenta tumbuh tidak normal karena kesalahan genetik selama pembuahan. Pada kondisi ini, janin mungkin tidak tumbuh sama sekali. Selain itu, kehamilan molar juga dapat menyebabkan keguguran pada trimester pertama. Dengan kondisi ini, seorang wanita mungkin akan menunjukkan gejala seperti perdarahan merah terang hingga coklat tua, nyeri atau tekanan perut bagian bawah, sampai mengalami mual dan muntah. Jadi, apakah Mams pernah mengalami kejadian serupa selama kehamilan? Berbagi cerita di kolom komentar ya.